Bab 2342. Tertidur. Dalam sekejap, satu demi satu napas masuk ke tubuh. Tidak masalah, kata Greyset. Dia lebih berhati-hati dan tidak berani lengah sedikit pun. Meskipun air di kolam panjang umur dapat meremajakan bocah tua, bagaimanapun, kekuatan bocah tua cukup kuat, dan tubuhnya sangat kuat, jadi dia bisa bertahan di air kolam. Brother Zen, Fang Kaye dan yang lainnya masih muda, dan mereka tidak memiliki latar belakang yang sama dengan bocah tua. Jadi, dia harus berhati-hati. Setelah beberapa kali mencoba, Greyset memutuskan bahwa tidak ada masalah dengan air di kolam ini. Saya akan masuk lebih dulu. Brother Zen memimpin, menanggalkan pakaian dan celananya, dan berjalan masuk. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa jika ada masalah, itu akan membunuh orang, maka dia maju lebih dulu, sehingga semua orang dapat menghindarinya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, satu persatu, berebut untuk yang pertama, karena takut membiarkan orang lain celaka. Perjuangan mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang lain, Greyset juga secara alami tahu. Jangan khawatir, tidak ada masalah, tidak ada yang akan mati. Dia tersenyum. Mendengar kata-kata Greyset, nomor 6 dan yang lainnya tidak terburu-buru. Tidak apa-apa, kalau begitu aku harus melepas kaus kakiku, kalau tidak aku takut air di kolam ini akan tercemar. Mendengar kaus kaki nomor 6 tidak dilepas, Brother Zen hampir melompat. Apalagi yang ada di dalam dunia ini lebih menakutkan dari kaus kaki nomor 6. Nomor 6. Jangan main-main. Kita semua bersaudara. Nomor 6. Bisakah kau membasuh kakimu sebelum turun? Kakak, hentikan nomor 6. Jangan biarkan dia turun, berbahaya. Greyset tidak bisa menahan tawa, ketika ada bahaya, nomor 6 adalah yang paling dijaga, dan ketika tidak ada bahaya, nomor 6 adalah yang paling dalam bahaya. Kelompok orang ini, terkadang lucu dan menyentuh. Greyset berdiri di samping, melindungi mereka, menyaksikan sekelompok orang ini berendam di kolam umur panjang, tertawa dan berdebat, seolah-olah mereka semua bukan setengah baya, tetapi anak-anak berusia 15 atau 16 tahun. Fang Kaye mulai berlari dari jarak jauh, melompat ke udara, duduk, dan tiba-tiba terciprat air. Brengsek. Fang Kaye, kamu duduk di kepalaku. Balik dia. Ayo. Bertarung. Ayo. Sekelompok orang mulai membuat masalah. Jika si bocah tua ada di sini, bola matanya akan terpana. Siapa yang mengira bahwa di tempat yang begitu suci, Brother Zen dan kawan-kawan akan berani berbuat seenaknya? Ini adalah kolam umur panjang. Ini adalah istana surgawi. Orang dapat mendengar suara mereka dari jauh, tertawa dan memaki, seolah-olah mereka tidak menganggapnya sebagai tempat serius sama sekali. Tetapi setelah beberapa saat, suara-suara itu berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan semua orang duduk di kolam, merasa bahwa tubuh mereka menjadi lelah dan berat, dan bahkan kelopak mata mereka hampir tidak dapat dibuka. Ada apa? Tanya Greyset. Sangat mengantuk. Fang Kaye berkata, sepertinya kelopak mataku tidak bisa terbuka. Guru, aku ingin tidur. Kantuk seperti itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Berbeda dengan bocah tua, setelah minum air dari kolam panjang umur, setiap sel dalam tubuh berubah, dan itu sangat menyakitkan. Mereka berendam di kolam. Secara logika, mereka merasa lebih lembut dan tidak akan ada reaksi. Tetapi pada saat ini,
Sekelompok orang mengatakan bahwa mereka mengantuk, dan bahkan Brother Zen tertidur sebelum dia bisa membuka mulutnya. Grey Z segera bergegas, memastikan Brother Zen tertidur dan mendengkur, dan tidak ada yang terjadi. Dia memeriksa satu persatu, dan semua tertidur, mendengkur keras, satu demi satu, seperti simfoni yang keras, bergema di kolam umur panjang. Kolam renang ini memang luar biasa, dan tampaknya berbeda bagi orang ke orang. Orang-orang dengan kekuatan seperti bocah tua, jika mereka ingin mengubah dan mendapatkan kembali darah mereka, mereka harus menanggung rasa sakit yang berbeda, tetapi transformasi Brother Zen tampaknya jauh lebih lembut. Hanya membuat mereka tidur saja. Jika bocah tua tahu tentang ini, dia mungkin akan iri. Bab 2343. Istirahat. Waktu berlalu, Brother Zen dan yang lainnya bersandar di dinding kolam dan tertidur dengan tenang. Dengkuran terdengar satu demi satu, seperti simfoni yang sangat tidak menyenangkan. Jika Grey Z tidak ingin melindungi keselamatan mereka, dia pasti sudah menjauhkan diri. Sudah 1 jam dan tidak ada yang terjadi. 2 jam berlalu dan mereka masih tertidur, tidak ada yang bangun. 3 jam kemudian, Grey Z masih tidak bisa melihat tanda-tanda terbangun di antara mereka. Tampaknya mereka sudah tidak tidur untuk waktu yang lama, dan kelelahan yang menumpuk di tubuh dihilangkan sepenuhnya kali ini. Grey Z yakin bahwa hidup mereka tidak dalam bahaya dan tidak khawatir. Dalam 2 tahun terakhir, Brother Zen dan yang lainnya memang telah bekerja sangat keras. Mereka telah mengikuti dirinya ke selatan dan utara untuk bertarung. Mereka telah menderita, dan mereka telah berjuang di garis hidup dan mati berkali-kali. Mereka memang lelah dan butuh istirahat yang cukup. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang langka. Grey Z duduk di samping dan menunggu dengan tenang, tanpa mengganggu mereka, dan membiarkan mereka berubah dengan baik. Air di kolam panjang umur masih keluar, dan kabut yang menguap seperti berendam di sumber air panas. Jarang mereka begitu santai baik tubuh dan pikiran. Tubuh mereka terbenam dalam air, dan aura aktif itu, melalui pori-pori tubuh mereka, terus-menerus menembus ke dalam tubuh mereka, mengubah perubahan tubuh mereka. Dibandingkan dengan terakhir kali, bocah tua menggunakan herbal untuk membuka pori-pori mereka secara tiba-tiba dan membantu mereka memanfaatkan potensi mereka. Air di kolam panjang umur jelas jauh lebih ringan. Bahkan luka dan luka yang mereka derita selama bertahun-tahun perlahan diperbaiki, yang ajaib dan misterius. Dan pada saat yang sama, di dalam gua bawah tanah, kemanapun serigala serakah pergi, dia pasti membawa Yuanita bersamanya. Yuanita menolak beberapa kali, tetapi serigala serakah bersikeras bahwa dia ingin Yuanita tetap di sisinya dan memberinya waktu. Jika Yuanita masih tidak bisa menerimanya, dia tidak akan memaksa dan akan membiarkannya pergi. Yuanita tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti serigala serakah dan berjalan di ruang bawah tanah. Dia belum pernah mendengar tentang tempat aneh dan misterius ini. Ada gunung berapi di mana-mana, suhu yang terik, dan cuaca yang suram membuatnya sedikit tidak terbiasa. Bagaimana orang bisa bertahan hidup di lingkungan ini? Secara khusus, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, dan matahari tidak dapat dilihat, hanya dapat dibedakan oleh beberapa hal khusus. Hanya ketika malam tiba, akan ada teriakan yang menyedihkan. Hantu-hantu menangis dan serigala melolong, seolah-olah ada ribuan hantu yang mengaum. Ketika Yuanita mendengarnya untuk pertama kalinya, dia terkejut, tetapi setelah terbiasa,
dia hanya ingin tahu dari mana suara-suara itu berasal dan bagaimana mereka bisa terdengar sampai ke seluruh ruang bawah tanah. Apa yang kamu coba lakukan? Dia mengikuti serigala serakah dan menyusuri ruang bawah tanah dengan kakinya. Bolehkah aku tahu? Selama kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Serigala serakah berkata, apa yang akan kulakukan, tidak akan kusembunyikan darimu. Dia melirik Yuanita dan menunjuk ke gunung di kejauhan. Apakah kamu tahu gunung apa itu? Yuanita menggelengkan kepalanya. Itu kuburan. Yuanita terkejut. Kuburan. Dan di sana, itu semua kuburan. Yuanita sedikit ketakutan. Naik turun dari bukit sampai di ruang bawah tanah ini semua kuburan. Siapa yang dimakamkan di bawah kuburan ini? Di masa lalu, istana surgawi dan ruang bawah tanah tidak saling mengganggu. Istana surgawi mendominasi ruang atas, dan ruang bawah tanah mendominasi di bawah tanah. Tetapi sejak perang, ditakdirkan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa ada. Serigala serakah jelas memiliki lebih banyak ingatan daripada Grey Z, dan dia tahu lebih banyak hal. Hanya ada satu. Yuanita berkata, di mana istana surgawi? Istana surgawi secara alami telah dihancurkan. Serigala serakah berkata dengan ringan. Istana surgawi saat ini hanyalah sepotong reruntuhan. Bahkan penguasa istana surgawi telah meninggal, tidak meninggalkan siapapun. Penguasa ruang bawah tanah Aula ke-18 masih ada di sana, dan bahkan dirinya, sang Raja Iblis, telah kembali. Bab 2344. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun kondisi telah berubah, dan perebutan kekuasaan bawah tanah tidak berhasil, tetapi kekuatan iblis masih ada, dan itu akan digunakan oleh serigala serakah semaksimal mungkin. Tapi sekarang, ada tanda-tanda pemulihan di istana surgawi. Serigala serakah menyipitkan matanya, memikirkan Grey Z. Orang itu bahkan tidak mati. Sangat sulit baginya untuk memahaminya. Ketika dia melihat Grey Z hari itu, Grey Z jelas sudah mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dilihat dari berita yang dia dapatkan sekarang, Grey Z tidak hanya tidak mati, tetapi dia mendapat beberapa warisan seperti dirinya. Apa yang dia dapatkan adalah warisan dan kekuatan Raja Iblis, dan apa yang didapat Grey Z pastilah warisan dari penguasa istana surgawi. Ingatan di benaknya memberitahu serigala serakah bahwa jika warisan penguasa istana surgawi masih ada, akan ada tanda-tanda bahwa istana akan pulih. Setelah istana surgawi pulih, ruang bawah tanah akan terancam punah. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Yuanita memandang serigala serakah dan ragu-ragu sejenak. Apakah itu istana surgawi atau ruang bawah tanah? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Serigala serakah adalah orang yang sangat menyukai kebebasan, dan tidak suka terikat oleh apapun. Dia peduli tentang ini. Apa yang dia kejar adalah selalu batas seni bela diri, yaitu untuk menjadi orang yang paling kuat di dunia ini. Yuanita tahu ini dengan sangat baik. Itu tidak ada hubungan denganku sebelumnya, tapi sekarang. Serigala serakah menggelengkan kepalanya. Ini masalah besar. Aku bukan hanya serigala serakah, aku adalah Raja Iblis bawah tanah. Dia memandang Yuanita dan berkata, saya harus menjaga ruang bawah tanah, sehingga istana surgawi tidak memiliki kemungkinan untuk pulih, karena begitu istana surgawi dipulihkan, ruang bawah tanah akan binasa. Dua kekuatan, salah satunya pasti akan selalu binasa, menghilang sepenuhnya dari dunia ini.
Pertempuran sebelumnya menyebabkan kerugian besar pada ruang bawah tanah, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi dan memulihkan diri, ia kembali ke keadaan saat ini. Dan meskipun istana surgawi telah dihancurkan, namun jika ada kesempatan, serigala serakah harus membunuh kesempatan ini di Buayan. Secara khusus, jika kesempatan ini ada di tangan Grey Z, maka dia harus bertindak sesegera mungkin tanpa memberi Grey Z kesempatan sedikit pun. Dia tahu betul orang macam apa Grey Z itu. Begitu dia diberi waktu dan kesempatan, itu akan sangat merepotkan. Grey Z harus mati. Melihat serigala serakah di depannya, wajahnya sedikit mengerikan. Yuanita masih sangat tenang, tetapi dia sedikit terkejut dan berkata, "Kamu telah berubah." "Aku tidak berubah." Serigala serakah menggelengkan kepalanya. "Aku masih mencintaimu. Apapun yang terjadi, itu tidak akan berubah. Aku akan selalu menunggumu." Dia tidak pernah ragu dalam pengakuannya. Tidak perlu bahasa nerbelit-belit. "Dulu, kamu tidak suka dikekang, dan kamu tidak peduli dengan status kekuatan apapun, tetapi sekarang, kamu telah berubah." Yuanita berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan untuk ini? Siapa lagi yang ingin kamu bunuh?" Serigala serakah meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke tepi tebing, melihat gunung berapi yang mendidih di kejauhan, dan melihat kekeruhan dan depresi di udara. Dibandingkan dengan lingkungan istana surgawi, ruang bawah tanah sama sekali tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi jenis ini tempat seringkali paling mempertajam kehendak manusia. Jika hanya ada satu dari dua kekuatan, itu hanya dia. Jika Grey Z ingin menghidupkan kembali istana surgawi, maka dia harus membunuh Grey Z. Tidak ada keraguan, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kedua. Siapapun yang menghalangi saya akan membunuhnya. Setelah terdiam lama, serigala serakah berkata dengan dominan, "Siapapun yang menghentikanku harus terkutuk." Dia menoleh dan menatap Yuanita. Mata dingin itu memancarkan rasa dingin, seolah-olah kalimat ini dimaksudkan untuk didengarkan Yuanita. Ya, bahkan jika Yuanita yang menghentikannya, dia juga akan tetap mati. "Aku ingin menjadi yang terkuat di dunia ini, satu-satunya yang terkuat." Serigala serakah berkata, "Di dunia ini, hanya aku yang berdiri di atas, dan semua orang hanya bisa tunduk padaku, mengerti?" Bab 2345. Dua orang. Ambisinya, yang semakin meluas, menjadi agak tidak masuk akal. Yuanita memandang serigala serakah, sangat asing, dan tampaknya benar-benar dua orang tak kenal sebelumnya. Saat itu, serigala serakah yang sombong dan mengejar puncak seni bela diri, tidak begitu gila, dia hanya mengejar batasnya sendiri. Tapi sekarang serigala serakah telah menjadi tanpa kompromi, selama ia dapat mencapai tujuannya sendiri, ia menjadi nekat. Siapapun yang menghentikannya akan mati. "Gila, kamu gila." Yuanita menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bilang kamu sudah berubah, dan aku tidak mengatakan sesuatu yang salah." Serigala serakah melirik Yuanita. "Ya, kuakui, aku telah berubah. Bukan apa-apa, bukankah laki-laki seharusnya mengejar kekuasaan? Bukankah seharusnya laki-laki menjadikan dirinya yang terkuat di dunia? Semua orang pasti berambisi sama." Serigala serakah berkata dengan ringan. "Begitu juga dia. Hanya saja dia tidak cukup kuat, jadi dia mati di tanganku. Jika dia cukup kuat, kamu masih bisa melihatnya dan berada di sisinya, kan?"
Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan yang sekarang dikejar oleh serigala serakah adalah melakukan apapun yang dia inginkan. Dia mencintai Yuanita dan lebih menyayanginya, tetapi dalam pengertiannya, dia membutuhkan jenis kekuatan dan kekuatan yang tak tertandingi di dunia, agar Yuanita bisa tinggal di sisinya selamanya. Bahkan meski Yuanita tidak mencintai dirinya sendiri. Aku lelah. Yuanita tidak ingin mengatakan lebih banyak, dan hanya ada penyesalan di wajahnya. Kirim aku kembali. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada serigala serakah. Mungkin dia tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan sekarang serigala serakah saat ini. Itu bukanlah orang yang dia kenal bertahun-tahun yang lalu. Bukan serigala serakah yang mau mendengarkan kata-katanya dan melakukan segala macam hal untuk mengejar dirinya. Serigala serakah saat ini tampaknya adalah orang lain. Dengan kata lain, ada dua orang di tubuhnya. Satu adalah serigala serakah, dan yang lainnya adalah Raja Iblis Gua yang sebenarnya. Penampilan itu membuat serigala serakah merasa sangat asing. Serigala serakah tidak mengatakan apa-apa, menatap Yuanita untuk waktu yang lama dan mengangguk, mata itu berkedip, memberi kesan bahwa ada dua orang, terus-menerus mengubah identitas mereka. Yah, kembalilah. Dia mengirim Yuanita kembali untuk beristirahat, dan kemudian datang ke aula utama. Melihat kursi batu, serigala serakah tidak bergerak, seperti patung, berdiri di sana selama setengah jam. Apakah saya salah? Serigala serakah berkata, jika Yuanita masih di sini, dia akan dengan jelas menemukan bahwa suaranya berasal dari orang lain, bukan serigala serakah. Di matanya, pupil hitam yang berat muncul, dan kemudian menghilang, berubah menjadi pupil abu-abu. Kepala serigala serakah sedikit bergetar, dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya untuk memegang dahinya, rasa sakit yang menyengat membuat urat biru di dahinya menjadi ganas. Pergi! Teriak serigala serakah. Kau masih di sini. Keluar dari sini! Teriaknya. Dia tidak menyangka bahwa bagian dari jiwa Raja Iblis itu akan tetap berada di tubuhnya. Bukankah dia benar-benar sudah mengalahkannya? Aku Raja Iblis. Suara Raja Iblis bergema, tampak sangat lemah, tapi terus berlanjut dan sepertinya tidak bisa menghilang bagaimanapun caranya. Bahkan meski telah dikalahkan oleh serigala serakah, tidak banyak yang tersisa. Tetapi selama ada jejak, itu artinya masih ada. Serigala serakah menggeram rendah, menekan jejak jiwanya dan kembali normal. Tetapi dia juga tahu bahwa Raja Iblis ini tidak mudah untuk dihadapi, dan dia beruntung karena dia tidak bisa membiarkannya berhasil memenangkan tubuhnya. Dia harus menemukan cara untuk benar-benar menekannya. Kolam panjang umur. Serigala serakah mengangkat kepalanya, matanya menatap jauh. Vitalitasku tidak cukup kuat, menyerap energi Raja Iblis. Jika aku bisa meminum air kolam panjang umur, maka saya benar-benar bisa menjadi abadi. Dalam ingatannya, inilah sebabnya, Raja Iblis Gua, ingin memimpin pasukan Aula 18 untuk merebut istana surgawi, hanya untuk air kolam umur panjang.